semua konten yang ada di akun Polsek Mantikulore itu tidak ada settingan sama sekali. Oke. Apa adanya. Untung saja ini Ibu Rampe Gen Z juga. Nah, itu. Nah, seandainya itu beliau Gen X. Pasti. Yang selalu FYP itu sudah pasti yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oke, Sudah yang pasti serbu itu. orang di batu-batu. Kalau itu random juga ya. Iya. Saya nonton lagi juga. Betul, iya. Berarti dari 10 juta itu kakak salah satu. Iya, saya salah satunya itu. Saya 2 juta kali saya klik gitu. Saya pernah lewat di sana. Pernah lewat. Lewat saja ini. Saya pernah lewat. Saya dan istriku lewat bahkan. Saya serius, saya dan istriku lewat. Lewat. Saya dan istriku di mobil. Harusnya tidak lama. Harusnya tidak lama. Dari Mood yang bikin lama itu. Nah, ya. itu Betul. dia saudara-saudara. Jadi editor itu tidak bisa dipaksa. Hoki, orang bilang hoki. Dapat bos yang sesantai Ibu Rampe itu hoki sebenarnya, karena ya namanya kita kerja ya, pasti ada tuntutan lah. Makanya kalau dapat bos yang tidak ada tuntutannya, sujud syukur lah saya bilang. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di Ruang Jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali podcast lagi. Kita kedatangan salah satu orang di belakang layar ini. Belakangan ini viral, kayaknya seluruh masyarakat Kota Palu kadang lagi tahu sosok Ibu Kapolsek Andi Rampe, Kapolsek Mantikulore. Nah, di balik konten-konten yang viral ini kita kedatangan orang yang ada di belakangnya. Tepuk tangan dulu. Halo, ini saya dengan kakak siapa ini? Nama saya, nama lengkap Zahwa Safira, biasa dipanggil Zahwa. Zahwa, dengan kakak Zahwa. Nah, kakak Zahwa ini adalah mau dibilang asisten juga bukan? Bukan juga sih. Karena harusnya kalau apa istilahnya kalau polisi itu ada apa? Ada ajudan apa kah? Bukan ajudan juga, bukan ya? Bukan. Kakak Zahwa ini sebagai apa sebenarnya ini sama kakak Andi Rampe ini? Awalnya itu memang konten kreator, tapi setiap biasanya ibu hubungi. Jadi tidak setiap hari. Awal-awal ibu menjabat jadi Kapolsek itu seminggu sekali, seminggu 2 kali. Tapi lama-kelamaan lihat respon video dari masyarakat itu kan positif, terus naik videonya, akhirnya menetap kurang lebih 6 atau 7 bulan. Sudah 7 bulan ya. Ya. Oh, berarti pas beliau jadi Kapolsek. Ibu punya terobosan. Buat konten ini dipanggil lah kakak Zahwa. Iya. Sudah lama kenal atau? Sebelumnya bukan kenal juga, cuman pernah di satu Polres Palu. Kebetulan saya di situ jadi konten kreator di lalu lintas, di Satlantas. Mungkin hanya tahu nama saja dari Ibu Andi Rampewal ini, tahu nama, tidak pernah ngobrol juga. Tapi waktu beliau menjabat jadi Kapolsek, saya dihubungi. Begitulah awalnya sampai akhirnya sekarang. Berarti dia pernah lihat sebelum video dibuat sama kakak Zahwa? Iya, kebetulan Kasat Lantas saya sebelumnya itu Kompol Kanisius, seniornya beliau. Jadi mungkin pas Bapak Kasat Lantas story pasti lihat kan. Nah, setelah itu beliau hubungi saya. Ibu hubungi saya. Nah, sebelum kita lanjut ini kita cicipi dulu hidangan khas kanan kiri. Kopi akte. Kopi akte. Kakak Zahwa tadi requestnya apa? Americano. Oke, silakan. Yang lain saya kasih keluar ya. Karamel, mint, butterscotch. Ini tusuknya. Oke. Nah, coba dicicipi dulu sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan jebakan. Ngopi dulu. Nah, saya ulangi lagi, teman-teman, Kopi Akte ini ada di Jalan Durian, kakak Zahwa. Jalan Durian. Tempatnya ya enak lah untuk nongkrong, kemudian rasa kopinya tidak perlu diragukan lagi. Untuk teman-teman yang menonton dan kakak Zahwa kalau mau nongki-nongki cantik, langsung saja ke Kopi Akte. Oke. Nah, sebelumnya kita masuk ke pertanyaan inti, saya mau tanya dulu ini. Selain Mbak edit kontennya Ibu Kapolsek, ada enggak sampingan? Ada kesibukan lain enggak? Sebenarnya kesibukan lainnya ini kuliah. Oh, sementara kuliah sekarang? Di? Ya,
Untat idolaku. Oh betul. Iya kayaknya memang idola semua anak Palu. Jadi sambil kuliah juga kemarin. Semester berapa berarti sekarang? Akhir sudah. Jadi nyusun. Akhir ini ada 2. Ada 7, ada 9, ada 14. 7 ya. Oke. Nah, semester 7. Berarti kesibukan sekarang lagi kuliah. Lagi kuliah. Oke. Jadi buat apa ya? Karena merasa kayak kuliah itu boring saja Kak, tidak ada kegiatan lain. Jadi kemarin sampai masuk di lalu lintas juga karena ditawarkan. Oke. Oh, sudah sempat ada yang tawarkan. Saya potong. Itu dingin sih AC ini, guys. Kayak kurang. Coba sini remote-nya. Harus di setel baik ini, aduh. Di sweeping nanti gitu. Nah, itu dia. Swing. Sudah Oke. Iklan AC. Oke, berarti karena boring kuliah, akhirnya coba-coba buat konten. Nah, akhirnya ditawarkan di salah satu divisi di polisi, di Polres begitu. Iya, kebetulan sebelumnya kan sudah kenal salah satu anggota lah di Satlantas. Nah, ditawarkan awalnya. Jadi tidak ada basic untuk editing, tidak ada sama sekali, Kak. Bisa-bisanya. Makanya, saya mau ucapkan terima kasih sekali sama Pak Regen. Sekarang sudah pindah ke mutasi ke Bali, pulang kampung. Beliau ini yang tawarkan saya awalnya. Mungkin karena melihat juga saya. Kok ketemu dengan Pak Regen? Pak Regen ini pas di sweeping, tidak? Kan dia aman, lantas guys. tadi kau bilang. Iya sih, aman guys. Ada ini. SIM, STNK lengkap. Aman ya, oke. Nah, ketemu dengan Pak Regen tadi ini kapan? Karena waktu itu mereka ini sering sosialisasi begitulah. Pokoknya singkat cerita kenal. Terus Pak Regen ini hobi lari juga. Jadi karena beliau juga tinggalnya di asrama di Taman Gor. Jadi sering lari bareng. Kau juga lari-lari nih? Ketemuan lah. Iya, ketemu. Tapi rame-rame. Nah, entah kenapa dari beberapa orang yang lari itu, kan biasa lah Kak Gen Z. Lari, posting, video, biasa wajib. Kita kan Gen Z toh. Gen Z. Pokoknya kayak tidak sah saja kalau lari itu tidak diupload. Harus Gen Z kan. Kasih makan Instagram kan. Dia bilang di lantas itu butuh orang yang video, video, edit, tapi bukan edit yang harus jago apa, yang penting ada saja. Aduh, saya tidak paham lagi, saya tidak mengerti. Coba saja dulu kan, sambil dia ajar juga. Saya editan, buat beliau poster. Beliau ini berarti bisa, tapi tidak terlalu yang jago. Tapi kan dia tidak fokus kan karena dia punya pekerjaan lain. Mungkin dia mau fokus itu, cuman dia bisa. Bisa, makanya dia cari orang yang bisa handle lah, yang bisa handle ini. Terus diajar dari betul-betul dari awal Kak. Aplikasi. Sampai saya juga kan belajar otodidak juga kan, buka YouTube, TikTok semua. Cara potong ini, cara kasih masuk begitu lah ya. Hapus latar. Sekelas hapus latar saja itu buka YouTube dulu. Betul. Saya juga dulu begitu sih. Karena kayaknya wajar sih kalau belajar otodidak seperti itu. Otodidak, iya. Berarti lanjutlah dengan siapa tadi namanya? Pak Regen. Berjalan berapa lama kok di lantas ini? 2 tahun. Wih, lama. Iya, karena dari tahun berapa berarti? 2024 apa 2024, 2025. Iya, 2025 akhir. Sampai ganti. Nah, kebetulan setelah di tahun keberapa saya lupa Kak, 2025 kayaknya ganti kasat. Nah, dapat terakhir 2025. Dapat Pak Kanisius ini yang maksudnya bukan hobi juga ya, dia update juga, suka lah buat edukasi melek begitu. Digital lah. Melek digital. Jadi tambah tak asal lah skill-skill yang seadanya itu. Dilanjutkanlah sama Bapak Yunisius. Pak Kanisius. Berarti Pak Regen dulu. Tapi itu ya. Baru Pak Kanisius Pak Kanisius. Pak Kanisius. Seniornya Ibu Rampe. Nah, sering lah mungkin buat story, jadi Ibu Rampe mungkin notice saya itu dari story-storynya seniornya. Pasti dia tanya, siapa yang bikinkan ini? Pasti. Iya.
setelah itu beliau kan pindah tugas dari Sulteng. Tidak lama dari situ ternyata Ibu Rampe ini dipromosikan sebagai Kapolsek Mantikolore. Setelah itu ya dari situ awalnya. Oke. Nah, pertanyaan pemungkasnya ini. Pemungkas. Lebay juga ini penulisannya. Bisa ceritakan bagaimana awalnya Kakak Rampe terlibat dalam pembuatan konten-konten Ibu Kapolsek ini? Dan dari mana ide-ide atau konsep-konsep muncul? Apakah ATM atau spontan di lapangan? Sebenarnya semua konten yang ada di akun Polsek Mantikolore itu tidak ada settingan sama sekali. Apa adanya. Jadi awalnya beliau ini mintanya cuman yang penting itu Instagram aktif saja. Intinya aktif saja, tidak ada. Dan sampai sekarang pun ibu itu tidak pernah ada tuntutan. Kok sehari harus upload 1, misalkan seminggu berapa, tidak pernah ada. Enak ya kalau di kanan kiri dipatok. Milet lagi dan orang. Makanya saya bersyukurnya sekali ibu itu punya bisa dibilang atasan yang tidak pernah menuntut. Sesuka hatiku saja Kak. Saya mau konten hari Senin ini saya upload 2 minggu kemudian dia tidak akan tanya itu. Tidak akan pernah tanya. Yang penting ada saja dia lihat aktif seminggu 1 juga tidak masalah. Berarti kau yang atur dia ini nanti ibu begini tidak? Enggak juga. Gimana jadi, Dan? Pokoknya setiap kan baratnya saya mobile videographer. Kemana beliau misalkan ibu bilang, wah saya mau patroli kan. Ya sudah, saya sudah tempel clip on. Terserah nanti dia mau apa? Mau kemana. Jadi sebenarnya videographer ini berperan aktif di situasi yang bikin dia FYP. Jadi paham mana clickbait kalimatnya yang mungkin bakalan naik. Jadi tidak ada sama sekali. Di setting itu barangnya. Ibu nanti bilang ini. Tiada ya. Ibu Andi Rampewali itu 1 kali saja buat video ucapan yang tertata. Aduh, 50 kali tag kayaknya itu Kak. Berarti ke dia tak lepas-lepas ya. Sesuka hatinya dia. Iya, berarti memang tidak ada konsep. Iya, ibu Kapolsek ini berarti memang dia natural. Natural apa adanya, tidak disetting sama sekali. Justru kalau sesuatu yang dikonsep, disetting, dia kayak, aduh nggak bisa ini Wak. Tunggu, saya potong. Ini kita tidak melanggar tuh, maksudnya bagi Kapolsek kita ini tidak. Pasti dia nonton ini kayak, wah. Maksudnya Kapolsek yang kita bicarakan, bukan polisi baru, Kapolsek. Ngomong kita ini. Ibu Kapolsek, izin, pamit, asik. Iya, berarti dia yang tidak dikonsep, mengalir saja. Mengalir saja. Iya, oke. Berarti selama ini mobile. Kemudian yang biasa itu saya lihat pagi-pagi Jumat itu berbagi apa gerbu, gerakan 1000 hari Jumat, setiap habis Jumat pasti bagi-bagi. Nah, itu juga kan gerbu itu diadakan setiap Jumat. Cuman saya tidak setiap Jumat juga upload, cuman kayak kayaknya bagus hari ini saya ambil video. Sesuka hatiku Kak, jam kerjaku sesuka hatiku. Makanya saya bersyukur. Iya ya, berarti kayak dia baru datang pagi, tadi biasa datang pagi Pak. Nah, itu bagaimana? Yang penting clip on sudah tertempel, itu saja intinya. Baru dia baru datang, terserah dia sih. Kok sudah cari-cari posisi sudah saya di sini. Pokoknya cari posisi saja. Apa yang terjadi ya senatural mungkin, nanti saya edit ini saja, buat editannya menarik saja. Sebenarnya kayak patroli biasa kan, kalau mungkin bisa dilihat dari akun-akun instansi yang lain kayak kegiatan-kegiatan mungkin terkesan boring, padahal kegiatannya sama, cuman kemasannya saja Kak dirubah menjadi ya banyaklah audiens yang lihat. Kemudian dalam setiap konten ini bagaimana prosesnya Kakak Zawa ini mengembangkan ide dari sekedar gagasan menjadi eksekusi visual yang menarik. Nah, ini kalau saya lihat Kakak Zawa punya video untuk Mantikolore ini menang di Hook. Iya, menang di Hook. Wajib. Kenapa teknik pemilihannya itu? Teknik pemilihan sendiri atau semua bahasa Ibu Rampe ini Hook? Punchline ya, semua punchline. Aduh. Jadi terserah ini hook apa tetap naik. Tapi memang itu Kak, kalau hook sendiri karena melihat dari beberapa video-video TikTok, kalau misalkan ya normalnya Gensi melihat video pejabat
apa sih, awalnya sudah logo, Betul, musik-musik betul. apa instrumental kayak begitu membosankan. Oke. Ya makanya saya lihatnya, saya sukanya nonton yang kayak punchline-nya, Ya, tengahnya yang- ini apa, makanya saya isi hook. patah-patah begitu ya. Oke. Tapi hook sendiri itu saya belajar dari TikTok juga biar video itu menarik kan. Oke. Karena kalau bisa dilihat sebenarnya rata-rata konten dari Polsek Mantikolore itu lebih dari 1 menit. Ya, betul. Sedangkan orang itu kan gampang bosan ya, 15 detik saja dia langsung scroll lagi TikToknya, scroll lagi Instagramnya. Jadi punchline-nya itu saya bukan hanya di depan. Kalau bisa diperhatikan itu pasti di tengah ada sampai akhir. Sound-soundnya juga Nah. masih sempat masukkan sound-sound itu dan memang menurutku memang yang begitu sangat keren sekali, itu sangat kreatif sekali. Cuman untung saja ini Ibu Rampe Gen Z juga. Nah, itu. Nah, seandainya itu beliau Gen X, pasti. tapi kayaknya lebih lucu lagi. Bapak-bapak ya. Bayangin dia bapak-bapak yang serius. Tapi itu ada loh. Tapi itu ada. Iya. Kalau kakak lihat yang video Ibu Rampe waktu ke Polsek Palu Barat ya, bersama Kapolsek lainnya itu kan semua isinya bapak-bapak kan. Betul, saya lihat juga. Terus perkara makan kaledo saja itu sampai saya edit ini kan. Nah, Setelah itu diupload, besoknya ketemu. Komandan viral. Aku kasih viral lagi saya. Tapi bagus. Keluarga aku nonton semua. Tapi mereka senang juga. Berarti memang Ibu Rampe membebaskan kau mau kasih edit ke tabel bengkok begini mukanya, kau mau kasih tabel besar mulutnya. Dia kayak komplain. Dia cuma balik. Wah. Itu kalimatnya tuh kayak. Iya. Wah, sudah diupload juga. Oh, berarti kau tidak ada apa istilah revisi begitu ya? Tidak ada sistem revisi. Pokoknya terserah kau ini. Suka hatiku. Tapi karena menurut saya Kak, kalau konten kreator itu ada tekanan, tidak kreativitasnya itu tidak jalan karena ada tuntutan kan. Betul. Kayak menurutku ini tidak bagus. Tapi kadang juga saya Kak, karena merasa terlalu bebas, tidak sih, kayaknya saya ini terlalu sesuka hatiku buat konten kan. Nah, berarti kau ini menurutku kau sosok orang yang tidak menggugurkan kewajiban. Nah, kalau saya pribadi, saya senang dengan anak-anak yang kerjanya itu menggugurkan kewajiban. Dia kerja yang penting selesai. Nah, harusnya ketika bekerja, harusnya dia rasa kalau dia rasa bagus. Kayak kemarin ada saya contoh salah satu konten saya suruh bikin. Iya. Coba bikin konten ini. Habis dia upload, saya tanya, menurutmu bagus enggak? Menurutku bagus. Terus kenapa kau kirimkan saya? Nah, kalau saya menilai Kakak Zawa tadi ini, berarti orangnya tidak sekedar menggugurkan kewajiban. Kalau disuruh bikin, yang penting jadi. Tidak juga sih Kak, tetap saya kirimkan ke Ibu, cuman balasannya itu satu saja. Posting Jo. Iya. Tapi akhirnya kau revisi ulang toh. Maksudnya saya jadi iniku sendiri. Terus Ibu kadang, apa sih? Kau yang ngambil video, kau yang ngedit, kau yang mau posting, kau ribet sendiri kau. Nah, makanya saya bilang poin plusnya yang saya bilang tadi dengan Kakak Zawa, berarti tidak sekedar menggugurkan kewajiban, berarti ada poin yang ada poin itu. Oh, boleh, bagus. Merasa merasa memiliki. Akhirnya ini jaya akunku sendiri. Oke. Merasa kurang. Tapi Ibu yang kayak tadi saja Kak, kapan mau diuploadin? Terserah kau. Ini mau diedit kayak aturlah. Terkadang punya atasan yang tidak terlalu membebaskan itu juga kayak bingung juga kan. Iya, betul. Kita biasanya kan saya maunya kontennya begini, adalah kita ini patokan. Ada ndak kau mau istilahnya? Settingan. Ada ndak kau arahkan Ibu Zawa ini, Ibu Kapolsek ini untuk settingan ya? Kita setting boleh begini. Pernah ndak kau menawarkan ini? Paling cuma video ucapan. Oh iya. Kalau itu wajib disetting. Itu harus dikasih bagus bahunya. Selainnya, tidak pernah kok ada muncul ide. Kayaknya ini akan lucu atau akan bagus atau akan naik pencitraannya. Tidak pernah ada kau sama terbesit sekali. Karena menurut saya kan juga maksudnya kayak melihat Polri ini kan dari masyarakat pada umumnya kan. Nah, saya maunya itu Ibu hadir itu kayak kalau bagaimana ya Kak, kalau konten terlalu disetting itu kelihatan. Betul. Kayak bahasanya ini, aduh pencitraan apa. Tapi saya mau buat Ibu Kapolsek ini
kayak memang nyata apa adanya, saya kemas sedemikian rupa biar diterima di masyarakat itu enak juga kan ada terkadang orang buat konten dengan teks-teks yang terlalu mengagung-agungkan yang itu menurutku justru memperjelek karena kelihatan sekali settingannya. Kelihatan sekali pencitraannya dan masih banyak yang begitu juga. Tidak menutup kemungkinan Kak orang untuk biar namanya naik sendiri kan pasti. Padahal tenang itu jelek. Ya itu karena saya merasakan menjadi audiens Dorang rasa, sudah bagus ini, berarti bagus begitu ya. Iya. Dan itu orang tua biasanya begitu ya. Makanya contoh kalau saya yang tokoh-tokoh publik yang sangat bagus gimmick-gimmicknya itu ya kita punya wali kota Hadianto Rashid. Itu hook-hooknya juga kemasannya bagus. Dia saya lihat juga membebaskan editornya untuk buat apa yang penting karena pesan ibu di awal kita itu bukan mau pencitraan atau apa, yang penting publikasi saja bahwa Polsek ini kerja loh. Betul, karena itu cara satu-satunya untuk orang tahu kalau kita kerja. Iya itu karena publikasi kan, dan ternyata publikasinya ini sekarang kayaknya sudah se-Indonesia itu ini video. Betul. Karena video terakhir yang kita upload 4 hari lalu itu tembus 10 juta Kak. Itu paling banyak? Ada sih. Ada sampai lebih banyak lagi? Berapa ya? 13 terakhir. 13 juta ya? Iya. Oke, tantangan terbesarnya nih Kakak Zawa ini. Apa yang dihadapi saat proses produksi, nih? Kan tadi itu kau tempel memang clip on. Kemudian baik secara teknis atau komunikasi atau dengan tim dan talent. Misalnya kayaknya, tapi menurutku Ibu Kapolsek ini pasti akan menjaga bahasa dengan siapapun. Tapi namanya manusia, ada tiba-tiba hilaf apa? Tai Japi kah, apakah Thailand kah, misalnya ada yang keluar. Biasa bagaimana kau menghadapi itu? Atau memang sama sekali Ibu Rampe tidak begitu? Kalau itu sendiri tantangannya itu sebenarnya di awalnya itu Kak, saya dinamika kepolisian ini kan waktu dan kegiatannya ini dadakan. Misalkan itu mungkin Kakak pernah lihat ada video patroli, itu tidak ada Ibu Rampenya ya. Itu posisinya saya di parkiran. Mau pasang helm, mau keluar, mau beli makan, tiba-tiba mobil patroli ini kan kayak yang piket, anggota-anggota yang piket masuk mobil patroli semua. Saya langsung kayak mau kemana? Oh ada kejadian, jadi saya ikut. Maksudnya tidak ada penentuan waktu itu yang mungkin. Oh berarti kau nongkrong terus di Polres ini, di Polsek ini? Kalau orang bilang sepaket sama Kapolseknya, jadi enggak setiap ini juga sih. Lebih sering lah di sana ya. Walaupun tiada Ibu Rampe, kau di situ. Kayak kau bilang tadi, terkadang soal saya kan kalau ngedit ataupun apa cari tempat nyaman kan. Jadi kalau menurutku kayaknya ngedit di Polsek enak ya, sudah ke Polsek. Selain nyaman, aman juga. Ya itu juga sih. Berarti tantangannya yang paling besar harus dinamikanya dinamika pekerjaannya ini tiba-tiba gitu. Tapi kalau masalah untuk yang kayak Kakak bilang tadi, Ibu Rampenya sendiri tidak ada sejauh ini ya Kak. Tidak harus sensor banyak begitu ya. Tidak ada sensor banyak, cuman lebih dari sayanya sendiri karena kalau misalkan video juga 5 menit sepanjang dia bicara bosan dah sih. Itu YouTube bukan sih? Kau pikir makasih by YouTube dia itu. Aduh. dia bilang, "Wah, aku nih Kapolsek bukan konten kreator." Itu loh kan banyak Kak tawaran endorse lah. Ada yang mbak endorse? Ada, tiba-tiba kirim makanan lah. Wajar saja kalau makanan untuk mau hadiah gift ya. Tapi ada tawaran untuk mau dibayar Ibu Kapolsek, ada. Entah baju lah. Mungkin itu yang paling bikin saya kayak waduh. Berarti ada yang mbak DM. Kau boleh promokan ini. Di akun pribadinya. Di akun pribadi kau juga yang pegang ini. Nggak juga sih, cuman Ibu tuh setiap apa DM yang masuk dia pasti kayak, wah coba lihat. Menurut kau ya, di akun Polsek pun ada Kak tawaran-tawaran. Iya, ada tawaran-tawaran di TikTok. Jualan disuruh promosi buku. Banyak lah Kak, cuman Ibu yang kayak udahlah Wak, Kapolsek aku bukan konten kreator. Betul juga sih. Tapi kayak menurutku yang akun ini sudah sebesar itu loh. Masa ini kan. Terus menurut Kakak Zawa ini seberapa besar peran videografer dalam bentuk pesan dan emosi sebuah konten, khususnya dalam edukasi masyarakat?
Sepenting apa kau menurut Trump? Pandangannya ini, kau jadi menilai konten kreator yang notabene itu kau juga. Iya. Seberapa penting itu? Penting sekali. Peran videografer itu penting sekali Kak, karena angle video itu menentukan orang itu mau menonton video atau tidak. Ada orang bilang itu coba video di mana? Buram sekali kameramu di Tambing. Oh iya, kamera Tambing, oke. Atau mungkin getar. Ya. Atau objeknya tidak di tengah lah. Betul. Jadi menurut saya sebelum adanya editing yang sebagus itu, videografer itu penting sekali Kak. Betul. Menentukan angle, emosional. Coba kalau misalkan videonya ibu mungkin bagi takjil atau gerbu itu, saya ambil dari belakang yang tidak kelihatan apa-apanya, itu kan tidak menarik ya. Jadi menurut saya videografer itu penting sekali. Kemudian bagaimana Kakak Zawa bisa mengidentifikasi momen atau konten tertentu yang menjadi titik viral? Biasanya di kontennya Ibu Kapolsek dia lagi apa yang selalu FYP itu? Yang selalu FYP itu sudah pasti yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oke, yang serbu orang di batu-batu. Kalau itu random juga. Makanya tukang parkir yang dia bategur kandal pot. Saya itu menonton update terus. Update ya. Artinya karena mungkin saya pernah buka akunnya gara-gara waktu podcast lalu. Jadi dia itu lewat terus ya. Iya, sering sekali lewat di akunku. Saya lihat bahkan bukan kalau FYP itu di reels yang kita follow. Kalau kan saya follow. Jadi kebetulan tak lewat terus. Saya lihat terus baru kalau akun Mantikulore akun pribadi saya follow. Saya cuma follow Ibu Rampenya. Tapi yang sering lewat itu yang di repost yang begitu-begitu. Jadi apa ya Kak? Yang yang sering FYP dia itu apa? Yang kalau pandanganmu ini? Kalau menurut saya pandanganku itu yang bersentuhan langsung dengan masyarakat lah. Maksudnya Contoh yang melibatkan masyarakat langsung. Contohnya kayak kegiatan sosial, bakti sosial, pokoknya ada figur masyarakatnya di dalam. Tapi coba kalau saya buat video ibu misalkan menghadiri kegiatan wisuda Jo. Wisuda tapi saya lihat. Saya nonton itu wisuda. Kalau itu pertama kali viral sih itu. Maksudnya pertama kali naiknya sebelum kalau orang bilang SPBU dan lain-lain itu wisuda itu terepik sih. Itulah makanya. Karena justru kan menghadiri juga hitungannya. Beliau wisuda juga. Jadi saya kayak bisa ini karena menghadiri sekaligus jadi peserta wisuda kan. Baru pas-pas di daerahnya juga. Jadi menurut berarti yang tembus 13 juta itu konten yang mana? Konten yang ini knalpot brong. Betul, saya nonton juga itu. Saya nonton lagi. Iya kalau enggak salah. Iya, yang 10 juta tadi? 10 juta yang terakhir 4 hari lalu itu masalah debt collector ya. Iya. Saya nonton lagi juga. Betul, iya. Berarti dari 10 juta itu kakak salah satu. Iya, saya salah satunya itu. Saya 2 juta kali saya klik gitu. Iya, berarti memang yang bersentuhan salah satunya ini kan bersentuhan masyarakat, menegur dan lain-lain. Makanya berkomunikasi dengan interaksi dengan masyarakat. Kapolsek menghadiri sosialisasi biasa aja ya. Pasti saya tidak akan video Kak. Oke. Tidak akan saya video. Kemudian bagaimana dinamika kerjaan dengan Ibu Kapolsek sebagai figur utama? Apakah ada protes brainstorming bersama atau lebih banyak yang kakak mengarahkan? Tadi sudah terjawab ya. Memang semuanya diserahkan sama kakak Zawa. Tiada aturan istilahnya. Pokoknya kau atur saja. Pokoknya ibu itu yang penting ada aktif lah itu polsek. Kalau masalah viral ini kan bonus ya. Kita kan tidak tahu kita posting itu barang berapa yang nonton, kan kita tidak bisa atur. Ternyata pas diposting, pertama kali posting kan viewersnya yang kayak 8.000, yang tadinya cuma 200 tiba-tiba 8.000, naik sedikit-sedikit Kak. Jadi saya yang kayak berpotensi nih. Mungkin karena Kapolsek masih muda. Adalah potensi untuk naik. Nah, ternyata responnya masyarakat juga. Dan itu kan putari juga. Kalau ada yang 10 juta yang di bawah yang cuma 500.000 pasti tarik juga itu. Karena orang kan kepo kan, stalking siapa sih ini. Tapi saya jujur ini, Ibu Kapolsek saya tunggu datang ke kalau itu nanti. Kalau itu. Kau apa kan di sini? Saya bayangin dengan gaya Ibu Kapolsek. Apa yang kau tunggu di sini? Kenapa kamu duduk di atas motor? Itu
pasti lucu sekali. Semoga Ibu Kapolsek nonton ini. Tapi kan tidak harus penggerebekan karena mungkin itu resmi atau bagaimana, satu tahu aturannya. Kita kalau saya aturannya. tidak tahu. Cuman saya rasa lucu pasti itu. Kalau Aduh. saya pernah lewat di sana. Pernah lewat. Lewat saja ini. Saya pernah lewat. Saya dan istriku lewat bahkan. Saya serius, saya dan istriku lewat. Lewat. Saya dan istriku di mobil. Saya dan istriku ini serius. Hashtag klarifikasi. Jadi ada yang di atas motor itu yang tidak tahu apa begitu, dia tunggu kayak menunggu begitu. Jadi saya rasa itu akan lucu sekali kalau Ibu Rampe langsung tepuk bahunya. Kok apa di sini? Kayak itu intermezzo lah begitu. Terus ini dalam pembuatan video berapa lama proses hingga tayang itu? Sebenarnya proses hingga tayang ada kayak contohnya video yang tadi itu baru diambil tadi. Saya gabut-gabut, saya edit, selesai sebenarnya. Okay. Harusnya tidak lama. Harusnya tidak lama. Dari mood yang bikin lama itu. Nah, itu dia saudara-saudara. Jadi editor itu tidak bisa dipaksa ya, karena apalagi gratis. Ide itu tidak bisa dihargai dengan nol karena betul. Menurut saya selain videografer penting kan editing ini bagian yang menguras tenaga dan pikiran ya, karena mau edit kayak apa ya, lucu, mau dibawa lucu atau mau dibawa serius, tergantung dari editing. Makanya ini kalau di mana ada karyawan yang kalau misalkan saya habis ikut kegiatan kan sama ibu saya video, terus saya minta izin, ibu saya mau ngopi ya keluar, ayo pergi Jo. Dia sudah tahu kalau saya mau edit, cari tempat yang mungkin sepi, ngedit sambil ngopi itu, dan dia tahu. Dan tidak pernah ada yang kayak sudah selesai editanmu, tidak pernah sama sekali selama 2 tahun kau 2 tahun 6 bulan kau dengan dia tidak pernah selesai editan, enggak ada. Iya kayaknya dia yang dia peduli, bukan dia peduli, maksudnya dia tidak mau kalau naik baru dia tahu saya tayang gitu ya. Kan selalu di tag kan dia di setiap postingan. Iya. So muncul ini barang dia pasti begitu. Dan bahkan tidak semua yang diposting itu bahkan tidak collab dengan akunnya, coba dia repost aja. Iya, paling tidak kolaborator ya. Enggak. Iya. Semua. Soalnya ibu juga bukan tipikal yang medsos terus. Iya. Saya pikir tadi kau yang punya akunnya. Akun pribadi enggak. Tidak ya. Beliau lebih sendiri. Privat itu ya. Iya, lebih privat. Tapi ada juga yang gombal di akun Manticolor itu. Aduh. Ada. Minta nomor WA. Saya tembak kepala ini. Saya orang Manticolor ya. Maksudnya kau dia DM kan. Dia DM, Ibu Rampe boleh minta nomor kontaknya. Saya kasih nomor kontak Dumas Polsek. DM lah itu, KVC lah itu. Maksudku kau tiba-tiba tidak tahu dari mana tiba-tiba minta nomor WA. Kok balas juga? Kan kita ibu bilang tetap dibalas. Saya balas pakai akun, saya kasih nomor WA-nya ini Polsek. Nah, nanti KVC lah sama bapak-bapak yang piket. Aduh. Iya berarti masih banyak juga ada yang bahkan sampai minta nomor HP. Banyak kan minta nomor HP lah, gombal lah. Gombalnya itu mungkin kalau di komen ya dia mungkin bercanda kan. Kalau di DM serius itu. Berarti kalau Bagoda kalau di DM ini serius, tapi ya sudahlah. Oke, Kakak Zawa, ini terakhir ini dari teman-teman kreatif ini. Mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman yang seprofesi ini dengan Kakak Zawa ini. Apa pesan-pesannya untuk teman-teman yang seprofesi di posisinya Kakak Zawa yang bahagia sekali saya lihat ini sebagai pekerjaan ini, senang sekali menjalani ini, senang betul-betul apa begitu ya. Apa pesannya untuk teman-teman supaya bisa dapat privilege seperti kau gitu ya. Aduh, kalau dapat privilege sebenarnya susah itu kayaknya. Hoki, orang bilang hoki. Dapat bos yang sesantai Ibu Rampe itu hoki sebenarnya, karena ya namanya kita kerja ya, pasti ada tuntutan lah. Makanya kalau dapat bos yang tidak ada tuntutannya, sujud syukur lah saya bilang. Apalagi di bagian ini ya, kreatif ya. Yang orang taunya kan kok video kok edit posting, video edit posting. Yang orang tidak tahu kan prosesnya ini berapa lama cari idenya. Jadi buat teman-teman videografer, konten kreator, admin, semangat. Yang satu divisi dia semua yang kerjakan. Iya. Ada juga satu orang all in. Sudah dia copywriter, sudah dia videografer, sudah dia editor, sudah dia admin. Semua. Jadi semangat tetap semangat, jangan bosan-bosan untuk belajar.
Oke. Gitu sih. Dari saya bercerita sama Kakak Gazawa ini, saya ada pemikiran saya mau podcast ini anak-anak aku di sini. Oh, Dorang ini mengeluh tidak selama ini dengan saya. oh ya, saya mau Iya. wakili kan. Karena kayak kau bahagia sekali hati tahu dorang itu tertekan. Tapi kayak dorang tertekanan Awing sih, bukan dan saya. Oh, gitu. Oke, terima kasih nih Terima Kak kasih, Gazawa Kak. sudah meluangkan waktunya. Cerita-cerita Terima di kasih sudah diundang. kanan kiri. Sekali lagi kita mohon maaf sama Ibu Kapolsek Mantikolore. Digibahkan ini. Sudah kita cerita-ceritakan ini. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.